Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 11 akan mempresentasikan proyek 4 mengenai hasil penelitian, pembahasan, lampiran hasil penelitian, dan juga matriks penelitian. Dengan judul penelitian, pengaruh terpaan iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon terhadap keputusan pembelian mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian kami yang berjudul Pengaruh Terapaan Iklan GoFood Wisata Kuliner di Rumah Aja Pakai Jari Food Diskon terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Selanjutnya adalah latar belakang. Dengan adanya GoFood, saat ini masyarakat lebih mudah untuk melakukan pemesanan makanan dimanapun dia berada tanpa perlu untuk datang ke restoran tersebut untuk melakukan pembelian seperti biasanya. Kemudahan pemesanan ini saat ini mampu mengubah perilaku masyarakat, termasuk perilaku pengambilan keputusan pembelian, di mana setiap keputusan pembelian berlangsung dalam beberapa tahap dan mungkin tidak setiap konsumen melewati tahapan yang sama, tergantung jenis pembelian tersebut. Selanjutnya, gambar di atas merupakan data survei sekitar 58% masyarakat Indonesia membeli makanan siap santap atau fast food melalui aplikasi secara online. Rata-rata masyarakat membeli makanan melalui aplikasi di smartphone sebanyak 2,6 kali per minggu, dikutip dari sumber Databooks Katadata tahun 2019. Kehadiran aplikasi Gojek dengan fitur GoFood dan Grab dengan fitur GrabFood kini merajai 2 peringkat teratas dalam bisnis tersebut. Fitur GoFood yang diluncurkan pada tahun 2015, yang awalnya hanya beroperasi di wilayah Jabodetabek, kini telah merambah ke 204 kota di Indonesia dan kabupaten di 5 negara Asia Tenggara dalam 4 tahun saja, dikutip dari sumber idntimes.com pada tahun 2019. Dalam 4 tahun terakhir, jumlah pemesanan makanan atau complete orders GoFood meningkat sebanyak 30 kali lipat dengan rata-rata jumlah completed orders mencapai 50 juta per bulan di akhir tahun 2019. Sementara, pertumbuhan jumlah mitra merchant meningkat 17 kali lipat menjadi 500.000 merchants. Dengan pertumbuhan yang solid dan konsisten selama 4 tahun terakhir, GoFood akan memperkuat fokus kami pada memberikan kepuasan berkuliner bagi pelanggan dengan terus berinovasi lebih dari sekedar layanan online food delivery. Awal tahun 2020 ini, GoFood telah meluncurkan 4 fitur baru yang makin memanjakan konsumen dalam berkuliner online, seperti GoFood Plus, GoFood Turbo, dan fitur Google Assistant untuk pemesanan makanan. Sementara untuk Gojek, di tahun 2019, perusahaan berhasil mencetak 2 kali lipat pertumbuhan pendapatan. Aplikasi Gojek juga telah diunduh lebih dari 170 juta kali oleh pelanggan. Jumlah pengguna aktif bulanan Gojek tumbuh 1, kali lipat di tahun 2019, dikutip dari sumber wartaekonomi.co.id. Selanjutnya, salah satu iklan GoFood yang menarik untuk diteliti adalah iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon. Promo kulineran GoFood yang berlangsung setiap hari dari 4 Agustus sampai 28 September 2021, iklan ini memuat kalimat yang unik dan menarik, yakni ingin berbagi kebahagiaan sekaligus mengajak masyarakat untuk meningkatkan pengalaman menjelajah dan bersantap kuliner online melalui GoFood, dengan menghadirkan lebih banyak ragam promo dengan waktu yang lebih panjang hingga 28 November tahun 2021. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh terpaan iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon terhadap keputusan pembelian mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terpaan iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon terhadap keputusan pembelian mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Lalu manfaat penelitiannya, yang pertama ada manfaat akademis. Penelitian ini dapat memberikan referensi terhadap perusahaan GoFood dan perusahaan sejenisnya mengenai pertimbangan pemilihan jenis iklan yang tepat agar dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap yang pertama mahasiswa. Diharapkan bagi mahasiswa sebagai peneliti dapat bermanfaat dan menambah
memperluas wawasan keilmuan bidang ilmu komunikasi terutama mengenai iklan dan perilaku konsumtif. Yang kedua, terhadap program studi. Bagi program studi, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan untuk referensi dan bahan bacaan untuk mahasiswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mediana Salsabila dari kelas A nomor hadir 23 akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Yang pertama itu uji hasil validitas. Validitas merupakan suatu indikator untuk dapat diketahui sah atau valid tidaknya melalui suatu uji validitas. Suatu indikator dapat dikatakan valid jika pernyataan indikator mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh indikator tersebut, yang mana berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang memang seharusnya diukur menurut Malhotra tahun 2010. Lalu di sini bisa kita lihat mengenai tabel uji hasil validitas variabel X. Dari tabel di atas, hasil olah data uji validitas variabel X menunjukkan bahwa nilai KMO sebesar 0,678, yang mana jika nilai KMO di antara 0,5 hingga 1, maka dinyatakan valid. Dengan begitu, uji validitas variabel X di atas dengan nilai sebesar 0,678, maka dinyatakan valid. Lalu untuk tabel yang kedua yaitu hasil uji validitas variabel Y, di mana dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai KMO sebesar 0,663, yang mana jika nilai KMO di antara 0,5 hingga 1, maka dinyatakan valid. Dengan begitu, uji validitas variabel Y di atas dengan nilai sebesar 0,663, maka dinyatakan valid. Lalu yang kedua itu ada hasil penelitian dari hasil uji reliabilitas, yang mana reliabilitas itu sendiri mengacu pada sejauh mana skala menghasilkan hasil yang konsisten jika pengukuran berulang dilakukan pada karakteristik. Jika nilai alfa lebih dari 0,6, maka dinyatakan reliabilitas. Namun sebaliknya, jika nilai alfa kurang dari 0,6, dinyatakan tidak reliabilitas. Dari tabel di bawah ini, hasil uji reliabilitas variabel X menunjukkan bahwa nilai hasil uji reliabilitas variabel X sebesar 0,766. Karena nilai Kromba alfanya sebesar 0,766, yaitu melebihi 0,6, maka dinyatakan reliable. Untuk yang kedua itu hasil uji reliabilitas variabel Y. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas variabel Y sebesar 0,781. Karena nilai Kromba alfa sebesar 0,781, yaitu melebihi 0,6, maka dinyatakan reliable. Untuk di sini bisa kita lihat dari tabel dari hasil univariat oleh SPSS. Untuk variabel X di sini responden yang mengisi adalah 45, yang mana sesuai dengan target dari responden penelitian ini, dan setiap responden masing-masing mengisi semua pernyataan untuk variabel X dari X1 sampai X7. Dan untuk rata-ratanya di sini masing-masing pernyataan untuk variabel X itu, pertama untuk X1 itu ada 3,42, untuk X2 itu ada 3,24, untuk X3 itu ada 3,67, untuk X4 itu 3,24, untuk X5 itu 3,7, untuk X6 itu 3,18, dan untuk X7 yang terakhir yaitu 3,11. Dengan range masing-masing dari X1 adalah 2, X2 adalah 2, X3 adalah 1, X4 adalah 2, X5 adalah 3, X6 2, dan X7 adalah 2. Untuk tabel yang kedua yaitu untuk tabel hasil univariat variabel Y, yaitu sama, yaitu dengan masing-masing responden mengisi pernyataan dari Y1 sampai Y10, yang mana jumlah responden juga 45 sesuai dengan target dari responden penelitian, dan rata-ratanya tiap pernyataan dari Y1 sampai Y10, yaitu untuk pertama Y1 adalah 3,71, Y2 3,53, Y3 3,42, Y4 3,31, Y5 3,31, Y6 3,24, Y7 3,62, Y8 3,42, Y9 3,18, dan Y10 3,64. Dengan rentang atau range-nya masing-masing pernyataan dari 1 sampai 10 itu ada Y1 1, Y2 ada 1, Y3 itu 2, Y4 ada 2, Y5 itu 1, Y6 itu 2, Y7
1 ya 8 itu 1, ya 9 itu 3, yang terakhir ya 10 adalah 1. Lalu untuk yang kedua, hasil penelitian bivariat dari variabel X dan Y, di mana analisis bivariat ini merupakan analisis dua variabel secara bersamaan untuk tujuannya menentukan hubungan empiris di antara kedua variabel tersebut, menurut buku Baby tahun 2016. Pada penelitian ini yang bisa kita lihat dari hasil tabel uji bivariat menggunakan regresi linear sederhana yang mana bertujuan untuk memprediksi keterkaitan di antara variabel independen dan juga variabel dependen. Dari tabel 7 di atas, nilai signifikan juga menunjukkan 0,002, yang mana pada dasarnya jika nilai signifikan kurang dari 0,5 maka dikatakan berpengaruh, namun jika lebih dari 0,05 maka dikatakan tidak berpengaruh. Maka dari nilai 0,002 pada tabel 7 tersebut dikatakan berpengaruh. Lalu berdasarkan tabel 8 di samping, nilai R atau korelasinya sebesar 0,443. Maka dari hasil tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi atau R² senilai 0,197, yang mana berarti terdapat pengaruh antara variabel X yaitu terparan iklan dan juga variabel Y yaitu keputusan pembelian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dengan adanya iklan, membuat mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta memiliki sikap untuk membeli produk GoFood. Dan dengan adanya iklan, membuat mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi memiliki brand awareness sehingga merasa tidak asing dengan produk GoFood yang sudah diiklankan. Yang kedua, dengan adanya iklan secara tidak langsung merupakan proses komunikasi lanjutan untuk menyampaikan informasi mengenai produk GoFood. Yang ketiga, dengan adanya iklan, hal ini mampu memperkuat dorongan, kebutuhan, dan keinginan terhadap produk GoFood untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya adalah mengenai lampiran. Untuk lampiran pertama di sini kami kan memiliki dua variabel, yakni variabel terparan iklan atau variabel X dan juga variabel keputusan pembelian, yakni variabel Y. Nah, untuk variabel terparan iklan ini memiliki 7 pernyataan. Pernyataan pertama, saya sering melihat iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon. Pernyataan kedua, saya sering mendengar musik pengiring iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon. Pernyataan ketiga, saya memahami isi pesan dalam iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon. Yang keempat, saya intens memperhatikan adegan dalam iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon. Yang kelima, saya intens mendengar musik pengiring dalam iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon. Yang keenam, saya menyaksikan iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon dari awal hingga akhir di setiap penayangannya. Dan yang ketujuh, saya mendengar musik pengiring dalam iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon dari awal hingga akhir. Lalu kemudian untuk variabel keputusan pembelian atau variabel Y, ini memiliki 10 pernyataan. Yang pertama, saya menggunakan layanan GoFood karena adanya kebutuhan. Yang kedua, saya memutuskan membeli produk dengan layanan GoFood karena menyediakan keberagaman produk makanan di dalam layanannya. Yang ketiga, saya memutuskan membeli produk dengan layanan GoFood karena kualitas produk yang disediakan. 4. Saya memutuskan membeli produk dengan layanan GoFood setelah membandingkannya dengan aplikasi layanan pesan antar lainnya. Yang kelima, saya memutuskan membeli produk dengan layanan GoFood karena informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan, sehingga dapat dipercaya. Yang keenam, saya memutuskan membeli produk dalam layanan GoFood berdasarkan pengalaman orang lain. Yang ketujuh, saya memutuskan membeli produk dengan layanan GoFood karena kemudahan dalam mendapatkan produk. 8. Saya memutuskan membeli produk dengan layanan GoFood karena ketersediaan produk di dalamnya. Yang ke-9, saya hanya membeli produk saat GoFood menawarkan promo. Dan yang ke-10, saya memutuskan membeli jumlah produk dengan layanan GoFood sesuai dengan kebutuhan. Semua pernyataan-pernyataan ini akan dimasukkan ke dalam Google Form, lalu Google Form atau kuesionernya ini akan disebarkan kepada responden kami. Untuk skalanya, kami menggunakan skala interval dengan angka 1 hingga 4. Untuk angka 1 itu berarti sangat tidak setuju,
angka kedua berarti tidak setuju, angka ketiga berarti setuju, berarti angka keempat itu berarti sangat setuju. Oke, teman-teman bisa melihat gambar di samping saya ini adalah matriks penelitian dari penelitian yang kelompok kami buat. Untuk matriks penelitian sendiri, isinya ada judul, rumusan masalah, variabel, konsep, sumber data, dan juga metode penelitian. Untuk judul, kelompok kami mengambil judul yakni pengaruh terpaan iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jadi food diskon terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Lalu untuk rumusan masalahnya ada satu, yakni apakah terdapat pengaruh terpaan iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jadi food diskon terhadap keputusan pembelian mahasiswa. Lalu untuk variabelnya kami menggunakan dua variabel, yaitu variabel terpaan iklan dan juga variabel keputusan pembelian. Untuk variabel terpaan iklan ini memiliki 3 dimensi, yaitu frekuensi, intensitas, dan juga durasi. Untuk frekuensi memiliki 2 indikator, yakni tingkat keseringan dalam melihat iklan dan juga tingkat keseringan mendengar musik pengiring dalam iklan. Lalu untuk dimensi intensitas itu ada 3 indikator. Yang pertama pemahaman isi pesan iklan, yang kedua intensitas memperhatikan adegan iklan, dan yang ketiga intensitas mendengarkan musik pengiring dalam iklan. Lalu yang ketiga ini adalah dimensi durasi. Kalau dimensi durasi ini ada 2 indikator, yaitu lama melihat iklan dan juga lama mendengar musik pengiring dalam iklan. Lalu berikutnya ada konsep nih. Kami memakai 3 konsep, yakni advertising exposure, ini merupakan sebuah teori. Lalu ada iklan dan juga komunikasi pemasaran, karena keputusan pembelian merupakan bagian dari komunikasi pemasaran. Lalu untuk sumber datanya kami menggunakan 2 sumber data, yaitu kajian literatur, ini dari penelitian-penelitian terdahulu dan juga dari buku-buku. Lalu dari kuesioner atau dengan kita menyebarkan kuesioner atau pernyataan kepada responden kita. Lalu untuk metode penelitiannya, yang pertama nih pendekatan penelitian. Kami menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif. Lalu jenis penelitiannya adalah eksplanatif. Lalu unit analisis dan juga unit observasinya itu merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Dan sampel yang kami gunakan berjumlah 45, berarti 45 responden. Oke, berikutnya masih kembali lagi nih kita ke variabel. Variabel berikutnya ini adalah variabel keputusan pembelian atau variabel Y ya kalau kita pakainya. Dimensinya itu ada 5, yaitu pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan penyalur, waktu pembelian, dan juga jumlah pembelian. Dari 5 dimensi tadi, tentunya memiliki indikator dong. Indikatornya apa aja? Dimensi pertama, pemilihan produk. Indikatornya ini ada 3. Yang pertama, kebutuhan suatu produk. Yang kedua, keberagaman varian produk. Dan yang ketiga, kualitas produk. Lalu, pemilihan merek ada 2 indikator, yaitu kepercayaan merek dan juga popularitas merek. Lalu, pemilihan penyalur ada berapa indikator sih? Ada 2, yaitu indikator yang pertama kemudahan mendapatkan produk, yang kedua adalah popularitas merek. Lalu dimensi yang ketiga yaitu waktu pembelian memiliki 1 indikator, yakni pemilihan waktu konsumen dalam membeli produk. Dan yang kelima yaitu dimensi jumlah pembelian memiliki 1 indikator juga, yakni kebutuhan akan produk. Lalu tadi ketinggalan adalah teknik penarikan sampel yang kami gunakan. Kami menggunakan teknik penarikan sampel probability sampling. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.